Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini dalam video ini saya akan melakukan sebuah tutorial singkat dasar tentang suatu database. Nanti kita akan belajar gimana sih cara membuat database itu, mulai dari kita membuat, terus membaca, terus mengupdate dan melakukan delete, dan sedikit mengulas tentang tipe data sedikit. Nah, untuk database yang kita pakai hari ini, kita pakai yang relational database, kita pakai dari MySQL, dan untuk software pendukungnya kita pakai Exam. Nah, untuk Exam sendiri bisa di-download di sini. Nah, nanti silakan di-download. Tipenya pakai Windows atau pakai Linux, terus ukuran PHP yang berapa nanti bisa di-download. Nah, untuk itu, untuk Exam, terus hari ini kita akan menggunakan MySQL-nya langsung, jadi kita nggak pakai PHP admin karena kita sama-sama belajar. Nah, kita akan menggunakan MySQL. Oke, sekarang ya. Oke. Nah, di sini saya akan membuat database tentang suatu antrian. Karena ada sebuah layanan, terus kita itu membuat sebuah antrian atau sebuah alat tunggu gitu, alat antri. Nah, pertama kita akan masuk kepada command prompt untuk mengakses pada MySQL-nya. Nah, untuk mengakses MySQL-nya sebelumnya harus di setting di path environment-nya ya, karena kalau nggak setting situ nggak bisa global, jadi nggak bisa diakses dimanapun, harus di directory filenya. Karena saya sudah atur, jadi bisa saya panggil di mana saja. Oke, MySQL root, terus passwordnya kosong, defaultnya dari PHP admin. Oke, sudah masuk ya. Nah, kita akan show database untuk melihat komennya itu show databases. Oke, kita enter. Nah, di sini ada database dari saya. Mencoba-coba kita hapus ya. Kita hapus pakai command drop database. Ya, oke, sudah sukses. Oke, sudah nggak ada ya, berarti ini kayak database default pada umumnya. Nah, kita akan membuat database dengan nama db antrian, yaitu dengan pakai perintah create database db antrian. Oh ya, kalau misal ada harusnya spasi gini, jangan sampai spasi ya, kita pakai tanda garis di bawah karena nggak bisa kalau spasi. Oke, kita enter. Oke, sudah sukses. Kita show lagi. Oke, sudah muncul ya. Nah, gimana sih cara masuk ke db kita itu? Nah, masuknya itu pakai command use nama database-nya apa, misal db antrian. Oke, kita enter. Oke, database tagged, artinya sukses. Terus kita show tables itu untuk membuat table yang di download. Nah, ini kan di sini masih empty ya, karena memang kita belum buat apa-apa untuk tabelnya. Nah, kita akan buat table create
kita namakan satu apa tadi kita namakan nomor satu, yaitu layanan. Oke, nomor satu layanan. Terus kita isi apa sih nama-nama table di dalamnya. Nah, yang pertama itu pasti ada ID itu paling penting. Nah, ID itu tipe datanya apa? INT. Nah, INT itu apa sih? INT itu integer, dimana integer itu khusus untuk tipe data yang berupa number atau angka, jadi nggak bisa diisi string. Terus kita buat primary key ya, karena ID itu sifatnya unik. Jadi untuk di exam sendiri itu pakai ini auto increment kalau nggak salah, nah gini. Terus ada primary key, nah kayak gini, mau baca bener ya, nggak salah. Oke. Untuk memisah kita pakai koma ya, enter. Nah, terus isi itu pada nama layanan. Nah, nama layanan ini pakai tipe data varchar. Itu string 255. Nah, mungkin dari kebanyakan orang, kenapa sih harus 255? Defaultnya kenapa 255? Nah, sedikit yang saya tahu, kalau misal 255 ini terpengaruh pada database. Jadi 255 ini jumlah maksimal karakter untuk 1 byte. Kalau misal lebih dari ini, maka komputer akan memproses 2 byte. Misal 256, maka memproses 2 byte. Nah, itu akan berpengaruh untuk kinerja pada sebuah database. Mungkin untuk 10.000, 100.000 data mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau sudah jutaan atau ratusan juta sampai 1 miliar transaksi, itu sangat berpengaruh. Makanya harus diperhatikan sebetulnya. Oke, nama layanan. Terus ada apa tadi? Terus ada estimasi waktu. Estimasi waktu. Nah, estimasi waktu ini kita pakai integer. Kenapa kita pakai integer? Karena mungkin kita buat per detik atau per menit. Misal nanti kita isi 60, berarti 60 ini untuk detiknya. Oke, sudah. Terus kita tutup kurung, ditutup pakai titik koma untuk penutupnya. Kita enter. Oh, ternyata error. Apa yang salah? Yang salah. Bentar. Ini enggak. Aduh. Masuk ulang.
iki coba lagi. Pertama itu buat variable mana ya, variable layanan oke, buat itu ID itu data integer, terus total complementary, terus terus estimasi waktu, estimasi waktu. Oke, terus kita tutup koma juga. Nah, oke, biar sukses ternyata nggak usah pakai koma. Terus kita oke, layanan kita cek. Nah, sudah benar ya ID dengan tipe data integer. Terus nol ini, nol artinya itu nggak bisa nol, jadi harus ada datanya. Terus primary atau key-nya itu primary default nol, terus extra itu atau increment. Jadi nanti setiap data masuk itu otomatis didata 1, terus 2, terus 3 dan sebagainya. Nah, untuk nama layan juga varchar benar, terus masuk juga varchar. Terus selanjutnya itu membuat wrapper pada pengunjung. Terus kita buat seperti biasa ya, kayak apa namanya, create table untuk table pengunjung. Oke, bisa coba aja ini. Ada ID pengunjung sama nomor HP. Nah, ID kita pakai int kayak tadi ya, karena bersifat angka. Terus ID kita buat auto increment sama dibuat primary key. Oke, terus ada apa lagi tadi? Terus ada nama pengunjung dan nomor HP. Ada nama pengunjung, bakal kita buat pengunjung saja, kita koma, terus nomor HP. Nomor HP kita buat integer juga karena bisa angka. Kita buat tagar aja karena nggak nentu. Karena bisa orang itu bisa memasukkan, kadang itu bisa string kayak plus 62 itu bisa string.
besar, kita buat itu 15 lah maksimal. Oke, kita tutup lagi. Oke, sukses. Kita describe berapa enggak pengunjung. Oke, bener ya. Ini rambutnya bener ya. Kita melakukan pembacaan sebuah data. Nah, karena kita belum punya data, maka kita harus masukkan data dummy terlebih dahulu ya, itu dengan perintah insert into bisa kita masukkan data di pengunjung di data pengunjung. Kita bikin apa sih yang mau dimasukkan, yaitu yang pertama nama pengunjung, terus sama nomor HP. Nah, kita buat value-nya. Value itu nilainya. Di values kita buat berapa ya ini? 5. Kita buat 5. Terus yang pertama itu kan string, jadi harus pakai ini kalau salah string. Nah, string nama pengunjungnya satu misal Rizky, terus nomor HP-nya Rizky juga. Mana ya ya. Terus lagi kita buat namanya Rizal, nomor HP-nya 87. Terus lagi kita buat namanya Afni. Ini pakai nama ya. Terus lagi kita buat namanya Siswanto. Karena 081 yang sekian. Terus lagi kurang 1, bikin nama bikin Alba. Ini nomor HP-nya 85 sekian. Oke. Nah, sudah. Terus kita tutup. Sudah sukses ya. 1, 2, 3. Udah duplikat. Duplikat 0. Tapi sukses ya awalnya. Kita lakukan membaca select bintang from pengunjung. Oke, yang masuk ya datanya yaitu Rizky, nomor HP-nya sekian. Nah, kenapa kita nggak masukkan ID tadi di sini? Ya, soalnya karena ID itu bersifat auto increment, jadi sudah otomatis ke data di sini. Jadi kita nggak perlu masukkan, otomatis
masukkan sendiri. Nah, terus terus gimana sih caranya mengupdate sebuah data? Nah, di sini ada update dari komennya, itu menggunakan update, terus nama tabelnya, terus kita set. Nah, apa sih yang di set, yaitu nomor HP. Nomor HP ini nilainya segini, terus di mana apa yang mau dirubah, data dari mana, yaitu ID dari nomor 1. Oke, kita praktekkan ya. Oke, kita update pengunjung, terus kita set update pengunjung set, kita set HP itu sama dengan buat string sama dengan 08 577777777. Oke, ini ya kayak seperti tadi 777. Terus where dia isi mana, terus ya terus where dia isi mana, itu where id sama dengan kita misal ubah di id nomor 1, nomor 2, nomor 1 aja. Ini nomor 1, terus kita tutup dengan titik koma. Oke, kita coba ya 1, 2, 3. Oke, sukses ya. Terus kita lihat lagi. Saya lihat sudah berubah. Saya lihat Instagram ada di data pengunjung, data pengunjung. Oke, sudah update ya, begini itu ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pada alter. Nah, ini menambahkan sebuah tabel baru. Menambahkan sebuah atribut baru di sini. Jadi fungsinya itu menambahkan satu di sini. Terus ini nilainya. Misal kita menambahkan umur, maka namanya yaitu alter table terus pelanggan add umur. Nah, kita add pada umur ini apa sifatnya, integer untuk tipe datanya. Pengunjung. Oke, kita add alter table, terus kita di pengunjung ya, pengunjung terus kita melakukan add apa ya tadi, umur. Ini kan ini umur benar, terus kita katakan itu sukses. Kita describe lagi, describe pengunjung. Pengunjung kita selesai. Oke, sudah masuk, tapi karena masih belum dimasukkan, jadi ini nilainya 0 karena belum ada datanya. Nah, untuk segitu untuk bagian alter. Terus gimana sih cara delete? Nah, delete itu ada dua tipe, yaitu apa tadi, drop sama delete atau apa tadi,
Internet jaringan. Oke. Itu oh iya, nah truncet. Nah, apa sih perbedaan dari drop sama truncet? Nah, drop itu menghapus tabel serta struktur dan data secara permanen. Jadi drop itu menghapus tabel secara menyeluruh. Jadi ini juga hilang, hilang semua. Apa bedanya sama truncet? Nah, truncet itu hanya menghapus semua data dari tabel, tapi mempertahankan struktur tabelnya agar bisa digunakan kembali. Jadi truncet itu hanya menghapus datanya ini aja, seperti ini. Nah, oke, kita praktekkan untuk penggunaan sebuah truncet ya. Kita hapus ini tabel dari pengunjung. Oke, truncet tabel pengunjung. Error pen. Komen. Truncet tabel. Oh, kurang E. Truncet tabel pengunjung. Nah, oke, udah sukses ya. Kita coba show. Oke, masih ada ya pengunjung di sini, tabelnya nggak hapus. Terus kita describe pengunjung. Nggak ada describe. Kita saja show tentang from pengunjung. Oh, show balance from pengunjung. Nah, sudah empty kan, nggak ada datanya. Ini dari truncet, tapi datanya itu strukturnya itu masih ada. Kita describe-nya Pak, nggak pakai ini ya. Describe pengunjung. Nah, masih ada strukturnya. Nah, apa bedanya sama drop? Nah, kalau di drop ini hilang semua. Kita coba drop pengunjung. Nanti query kita show table. Oh, nggak ada kan tabelnya, hilang, pengunjung sudah hilang. Nah, mungkin cukup segitu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.